Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Materi kita kali ini membahas tentang zakat. Tujuan pembelajaran kita pertama adalah mendeskripsikan makna zakat, kemudian memahami dalil nakli tentang zakat, kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan pembagian zakat. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Kemudian dalil nakli yang memerintahkan kita mengeluarkan zakat, salah satunya adalah Al-Quran Surat Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ghuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi penentram jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pembagian zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Pertama adalah zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada bulan suci Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan kapan saja oleh setiap muslim bila telah mencapai haul dan nisab selama 1 tahun dan telah memenuhi syarat. Syarat zakat di sini adalah syarat zakat mal. Ya. Yang pertama syarat harta yang dizakati. Yang pertama adalah harta tersebut merupakan barang yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Kemudian harta tersebut adalah milik 100% atau milik sepenuhnya, bukan milik bersama. Kemudian harta tersebut merupakan harta yang bisa berkembang. Kemudian harta tersebut telah mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Dan harta tersebut telah mencapai haul. Kemudian yang kedua adalah syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua berada di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, mampu membayar zakat. Kemudian rukun zakat fitrah. Yang pertama tentu diawali dengan niat. Ya. Niatnya adalah apabila diucapkan, maka artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Kemudian adanya muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan ada harta yang digunakan untuk membayar zakat. Kemudian ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah hasil pertanian. Kemudian yang ketiga adalah hewan ternak. Yang keempat hasil perniagaan. Dan yang kelima adalah harta temuan.
Nah, anak-anakku, untuk zakat emas dan perak, itu ada ukuran tertentu, yakni sudah mencapai 93,6 gram, atau ada yang berpendapat 85 gram, begitu juga dengan nisab perak, yakni sebanyak 624 gram. Namun kepemilikan itu sudah dimiliki selama 1 tahun dan nisabnya tidak berkurang. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian zakat pertanian, ya, seperti padi, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain, nisabnya adalah 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakatnya adalah 10% bila tidak ada biaya pengairan. Sedangkan 5% apabila mengeluarkan biaya pengairan, seperti pengairan irigasi. Kemudian ada zakat peternakan. Di antaranya adalah sapi, kambing, unta, dan kerbau. Tentunya 4 jenis hewan ternak ini memiliki perbedaan masing-masing dalam kadar ataupun jumlah banyaknya hewan ternak yang dimiliki, maka berbeda zakat yang harus dikeluarkan terhadap hewan ternak tersebut. Ini bisa dipelajari pada slide PowerPoint yang pernah Bapak bagikan. Begitu juga dengan harta perniagaan. Nah, harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nah, tentunya nisabnya kalau sudah mencapai seumpama dengan emas 93,6 gram atau 85 gram. Kadar hartanya 2,5%. Dan yang kelima adalah harta temuan atau rikas, yaitu harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, artinya tidak ada yang memiliki, kemudian zakatnya adalah 20%. Anak-anakku, untuk berikutnya adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, mu'allaf, gharim, amil, rikab, fisabilillah, dan ibnu sabir. Penjelasan dalam golongan-golongan dari 8 ashraf ini bisa kalian pelajari pada slide atau PowerPoint yang Bapak bagikan. Adapun dalil tentang golongan yang berhak menerima zakat bisa kalian baca pada surat At-Taubah ayat 60. Kemudian ada hikmah di balik membayar zakat. Ya, di antaranya adalah mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin. Yang keempat adalah
merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang. Dan yang kelima, menghilangkan sifat bakhil dan sifat kikir dengan perwujudan membayar zakat. Nah, anak-anakku, demikian materi kita. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca buku pendidikan agama Islam yang kalian miliki, atau bisa melihat dan membaca PowerPoint yang Bapak bagikan kepada kalian, atau bisa juga melihat video-video yang ada hubungannya dengan tentang zakat, baik yang di YouTube ataupun di media-media lainnya. Nah, kemudian anak-anak, tugas kalian adalah membuka classroom. Kemudian kerjakan tugas yang sudah Bapak upload dan perhatikan petunjuknya. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.